Nyambut tamu ada selawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balam dengan merbah hinggap di kayu jati, seiring salam dengan sembah, jawablah salam berikut ini. Anak raja membeli talam dibeli di rumah Pak Samsul. Yang tidak semangat menjawab salam, saya doakan ketiaknya berbisul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama kita hormati dan kita muliakan nazir masjid ataupun badan Kemah Masjid At-Taqwa Jalan Sesengkol dan seluruh jajaran-jajaran pengurus Masjid At-Taqwa Jalan Sesengkol. Yang saya hormati para asatiz, para ustaz. Di sini ada Ustaz KW MZ. Ustaz Samsir ini KW-nya MZ ini. Kalau MZ aslinya, beliau KW-nya. Kan ke MZ suara tadi bukan? Jadi mantap dia ceramah jadi ke MZ. Yang saya hormati seluruh pengurus ataupun anggota FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musholla. Saya Pak Arif, kalau ceramah daerah kemari agak gemetar saya. Karena ustaz-ustaz hadir semua. Karena tadi waktu kemarin diundang oleh Pak Nazir, ustaz bisa mengisi Maulid Nabi di mana At-Taqwa bisa. Semangat saya. Tadi sore masuk WA dari Pak Hendro. Hal penting undangan hadir beramai dengan Ustaz Maulid Nabi di ini forum komunikasi Masjid dan Musholla. Gawat ini, pasti semua Ustaz hadir ini. Maka itu saya pakai sal. Tadi rencana pakai sal saya. Karena biar membedakan mana yang ceramah dan tak yang ceramah. Ini kan enggak ceramah beliau. Yang ceramah pakai sal Pak. Jadi biar agak beda sedikit. Kalau saya enggak pakai sal nanti ibu bedakan mana ustadznya ini. Semua sama, semua kayak ustadz. Jadi saya kayak sal. Ayo ustadz duduk di kursi ceramah. Karena ini yang kelima ini. Tadi pagi berdiri, siang berdiri, maghrib berdiri. Kalau berdiri juga malam ini tumbang laku nanti.
Ya Pak Arif, mohon maaf ini. Jadi yang orang tua mohon maaf Pak ya. Kata mak saya dulu, Rusli, jangan kau pantat ya orang tua ya, nanti bisul pantatmu katanya. Oh ya mak, saya bilang, makasih mohon maaf. Tak sanggup saya berdiri. Padahal ngapain Pak berdua ini? Takut aku jadi. Kayak Syekh Ali Jabir pula anti tikam orang pula. Luar biasa takwa ini, ada pengawalan. Luar biasa. Mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar Ibu. Ke ibu-ibu duduk, yang duduk pahalanya 10. Yang duduk di kursi pahalanya 20. Tapi yang berdiri ini pahalanya 60. Pilih mana Ibu? Kalau mau 60 berdiri Ibu semuanya. Ngasihnya pula orang ini pula ya Allah. Baik. Peringatan Maulid Nabi ini banyak macam-macam cara. Rasa rindu kita kepada Rasulullah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, maka kita merayakan peringatan Maulid. Apa tandamu rindu dengan Rasulullah? Apa rindumu dengan Nabi Allah? Kau tunjukkan, kata Allah, memperingati lahirnya Rasulullah. Kalau di Medan merayakannya beraneka ragam. Ada yang merayakan seperti pengajian. Setiap malam Kamis pengajian, digabung dengan pengajian sekaligus peringatan Maulid. Itu dia. Kalau di Sesengkol ini takwa pengajian Maulidnya tengoklah rame. Alhamdulillah. Aqua. Ada kuehnya. Ini namanya aqua nekat ini. Nekat datang sendiri dengan kawannya. Jangan coba. Tapi kalau Bapak ya Ustaz Samsir, saya ceramah di Masjid Al-Fatih Ujung Fatih Nagan Raya Aceh, Maulid Nabi. Ya Allah. Saya ceramah di Ujung Fatih Masjid Brimob di Nagan Raya Aceh Melabuh. Ya Allah, maulidnya, makannya luar biasa. Meriah acaranya. Mereka buat perayaan kayak nasi dulang dalung. Dalung itu seperti tampah. Tampah itu isinya nasi, sayur, lauk, telur, daging, ayam, semua penuh. Dan satu dalung itu bisa 10 orang yang makan. Di Aceh. Wah, Ustaz bingung mau makan mana lah ini. Terakhir termakanlah juga nasi sama telur puyuh. Bingung makannya. Ada daging, ada ayam, ada ini. Bingung. Itu di Aceh. Mereka rasa rindunya kepada Rasulullah. Peringatan maulidnya dengan besar. Makan bersama. Makan nasi ramai-ramai. Satu dalung bisa 10 orang. Kemarin itu dibuat hampir 20 dalung. Ya 20 dalung kali 10. 200 orang yang hadir. Di negara Aceh. Luar biasa. Sebelum acara dimulai ada selawat-selawatan. Menyambut tamu. Tidak ada Pak Arif? Ada tadi? Tak ada ya. Menyambut tamu ada selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Udah penuh orang tu semuanya duduk, udah ramai, mulailah protokol naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol baca Quran, kemudian sari tilawah, kata sambutan dari pemangku adat, dari tongku. Pas saya ceramah jam 11:30 malam. Daging assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ngantuk dah. Jemaah dah pun tidur semuanya. Terakhir setengah jam saya ceramah selesai 12 pas malam pulang. Pikir bubar, belum.
Setiap habis maulid Nabi, minum kopi rame-rame. Oh, kopi itu satu drum Pak Arif. Satu drum penuhnya kopi. Minum semuanya. Pakai roti. Sampai mau subuh. Salat subuh berjamaah. Selesai zikir. Habis zikir. Salat duha. Habis pulang. Ustaz pun dah mulai lepah, letoh, dah lemah, ya Allah. Sampai di hotel tertidur. Sampai zuhur tak dengar azan lagi. Ustaz zuhur jam 2.15 lewat zuhur berjamaah. Capek lelah. Pulang pikir pesawat, rupanya datang naik mobil. Aduh, sekarang ni terbang ni enggak naik mobil. Itu di Aceh, luar biasa peringatan maulidnya. Artinya apa? Rasa cinta kita kepada Rasulullah tunjukkan pada malam hari ini bahwa kita memperingati lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah, istri Rasulullah itu tak pernah dia itu merayakan peringatan lahir Rasulullah, tak pernah merayakannya. Karena lain gaya memperingati di Arab sana dengan Indonesia beda. Beda dia. Ya, beda, tidak sama. Wanita di Arab sana dijadikan sebagai ratu oleh laki-laki. Para suami, Bu, menjadikan istrinya di Arab itu sebagai ratu. Enggak boleh kerja, enggak boleh beraktivitas, dia hanya duduk manis, tenang, dapat penghasilan, selesai. Kalau di Indonesia, perempuan dianggap sebagai babu. Udah awak ulang tahun, awak yang menggosok, awak yang menyuci, awak yang mensetrika, awak yang semua gini. Bukan makan di luar. Awak yang tahun bukan dikasih yang enak-enak, malah suruh kerja itu. Tapi di Mekah, di Arab, wanita dianggap sebagai ratu. Itu di Mekah. Di Mekah sana luar biasa. Rumahnya apa beda lagi? Rumahnya seperti kotak sabun. Ya, kotak sabun. Peta aja. Ustadz umrah 2013 berangkat ke sana. Lalu diajak mutawifnya asar. Sampai di sana di rumah Al-Habib, sampai di sana Ustaz lihat di depan rumahnya kumuh. Seperti kotak sabun, kumuh. Gitu Ustaz masuk ke dalam, ya Allah kabir, indah di dalamnya. Semua cantik, kursinya cantik, hiasan emasnya ada. Wah, luar biasa. Kalau di Indonesia ini, tengok di Medan ini rumahnya megah, kurang megah. Di dalamnya megah juga. Tapi ada bacaannya dit, semua kredit, TV kredit, kita kredit, lemari kredit, semua kredit. Di Makkah tidak. Itu bedanya. Kalau dulu orang ulang tahun biasa, lahir anaknya ulang tahun, usianya anak berapa ulang tahun, dulu dinyanyikan ulang tahun. Apa lagunya? Happy birthday to you. Itu lagu orang Eropa. Sekarang kan ada lagu ulang tahun. Ada yang hafal anak-anak? Ada adik-adik, ada yang hafal lagu ulang tahun yang nyanyikan oleh Ashiwa itu, Aiswa. Mubarak alfa mubarak alaika mubarak mubarak alfa mubarak ya umiladi mubarak mubarak alfa mubarak alaika mubarak mubarak alfa mubarak ya umiladi mubarak. Itu lagunya. Ini jangan selamat ulang tahun, jangan lagi. Kalau dulu ulang tahun anak-anak kita dulu pakai lilin. Itu ajaran Majusi, menyembah api. Jangan lagi, Bu. Sekarang ini ulang tahunnya lilin cuma 2. Kalau dia usia 20 tahun, 2 sama 0. Usianya 15 tahun, 1 sama 5. Kalau dulu pakai lilin, betul?
Usianya 5 tahun, lilinnya 5. Usianya 10 tahun, lilinnya 10. Ada nenek-nenek usia 70 tahun. Anaknya merayakan ulang tahun neneknya, karena rasa cinta dan rindu sama neneknya dirayakan. Usia 70 tahun dan lilinnya 70 batang. Siap dinyanyikan happy birthday to you, udah selesai. Nek embuslah nek, katanya. Nenek ada otaknya, udah tua, so hebat, ngembus. Api nggak padam, nenek itu yang padam. Sesak dia, mati. Itu orang dulu. Sekarang nggak ada lagi gitu, nggak boleh. Ibu kalau anaknya ulang tahun, suami ulang tahun, berdoa kepada Allah minta panjang umur yang barokah. Ingat, ketika ibu berulang tahun, kalau menurut nominalnya usia ibu bertambah, betul? 20 menjadi 21, 50, 51. Tapi syariatnya ketika kita berulang tahun, maka usia kita berkurang 1 tahun. Maka kata Imam Al-Ghazali, usia dan umur itu berbeda. Beda enggak? Usia dan umur berbeda. Beda. Kalau usia ibu pada hari ini berapa? Katakanlah 50, 30, 60. Usia bapak 50 atau 70 atau 40. Tapi umur beda. Umur adalah sudah berapa tahunkah kau makmurkan umurmu untuk beribadah kepada Allah. Kalau pada hari ini usia ibu 50, 40, bapak 50, bapak 60, sudah berapa tahunkah sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dia bedanya. Ibu hitung-hitung. Usia saya pada hari ini 60 tahun. Sudah berapa tahun usiaku yang aku sudah beribadah kepada Allah? Apakah 2 tahun ini? Apa 1 tahun ini? Atau 6 bulan ini? Atau baru sebulan ini? Maka makmurnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari peringatan Maulid ini kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini minumnya teh manis air putih. Ustadz 4 tempat teh manis air putih. Kata guru saya almarhum Dr. Haji Sofyan Saha LCMA. Apa kata beliau? Adinda, nanti kalau Adinda ceramah, hati-hatilah. Janganlah sering minum air teh manis saja. Karena penyakit Ustadz ini 2. Kalau enggak gula, kolesterol. 5 tahun kami minum teh manis, mati kami kena gula. Cobalah kreatif sedikit panitianya, jus ngapa gitu. Jus belimbing, jus alpukat. Ini teh manis air putih. Pas bendera merah, bendera Indonesia. 4 tempat. Ini ada 5 tempat, 5 gelas sudah. Udah buncit pergudangan. Ya, ini seluruh aja Pak panitia, seluruh aja. Kalau ada pun apa-apa alhamdulillah. Baik. Kenapa? Ustadz Sofyan Saha 40 tahun meninggal. Mudah enggak? Pandi Pilhan 40 tahun meninggal. Mudah enggak? Ustadz Syaril Azhar 40 tahun meninggal. Mudah enggak? Aku takut juga nih Bu. Usia aku tidak 42 tahun. Aku takut ini. 40 mati aku besok ini bilang. Maka aku enggak minum teh manis ini. Aku biar putih nanti ini. Teh manis ini bilang so endro ya. Enggak aku sentuh ini. Takut mati gula berarti aku. Aku udah putih aja nanti. Tapi kalau ada jus, aku minum nanti. Kalau ada. Ya canda-canda Pak ya. Baik, kita lanjutkan. Oleh karena jemaah rahimakumullah, mari. Rasa cinta kita kepada Rasulullah itu beraneka ragam. Artinya mari peringatan Maulid ini jangan jadikan sekedar peringatan saja. Tapi mari kita ambil ikhtikbar, ibrah dari peringatan Maulid. Apa itu? Jadikan akhlak Rasulullah
dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata sahabat, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah? Akhlakuhul Quran. Akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Gimana sucinya Al-Quran, hebatnya Al-Quran, mulianya Al-Quran. Begitulah akhlak Rasulullah mulia. Kalau ibu memang betul-betul menjadi umat Muhammad, Ustaz, saya cinta menjadi umat Muhammad, saya bangga menjadi umat Muhammad, sebelum ibu miliki 4 kriteria. Kalau bapak cinta dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, mengaku umat Rasulullah, sebelum miliki 4 kriteria. Yang pertama adalah umat Muhammad itu keras terhadap orang kafir. Umat Muhammad keras terhadap orang kafir. Keras bukan untuk berantem, bukan untuk berkelahi, tapi keras menjaga akidah. Jaga akidah. Bahwa kita tetap mengaku Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita. Tidak lari akidah kita bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha besar. Kita ini kecil. Kita ini lemah. Lihat ketika ibu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah maha besar. Tak ada yang besar selain Allah. Kita ini kecil. Kita ini mungil. Kalau ada orang yang pada hari ini sombong, maka dia itu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah enggak pernah sombong. Ya, enggak pernah sombong. Ketika ibu sudah salat, maka sifat yang terbuang adalah sombong. Enggak boleh sombong. Asy-syamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Apa kata Allah? Matahari ini mengelilingi bumi dan tidak pernah keluar dari porosnya. Ibaratkan matahari ini seperti bola basket, lalu bumi ini seperti biji kacang hijau. Lalu kita sebesar apa, Pak? Abu, kalau matahari sebesar bola basket, kita sebesar biji kacang hijau, kita sebesar apa? Seupil kecil. Maka Bu, kalau ada orang yang sombong, Pak, kalau ada orang yang sombong pada hari ini, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan kekuasaannya, panggil. Pak, Bu, sini. Bapak sombong kekayaan, Bapak sombong kemewahan, jabatan, tahta kedudukan. Ini bola basket matahari. Ini biji kacang hijau bumi. Bapak sebesar apa? Itu mau sombong, nggak boleh. Kita nggak boleh sombong. Ini baru punya emas 1 aja ada sombong. Emas. Cuman kalau semua emas, gitu. Gitu. Cuma emas, semua kuning, kelingking kuning, semua kuning. Udah habis semua kuning, gigi pun kuning ditaruh, biar emas juga. Udah emas semuanya. Mau manggil kawan pun gini dia. Kau nggak wirid katanya, nggak nampak emas itu. Kau wirid enggak katanya. Nanti mengambil Yasin, gini dia. Biar kering bunyi emas. Ya Allah, jangan sombong. Ya boleh sombong. Saya lihat ada orang pakai emas dia, Bu. Ibu-ibu gini dia. Pikir saya pamer. Rupanya stroke dia rupanya. Pikir pamer, masa stroke. Ya Allah, ibu ini. Karena gini dia jalan. Memang sudah emas, kuning semuanya, kuning. Sombong kali ibu ini saya bilang. Baru emas ini sombong saya bilang. Ya Allah, mati bertahu ibu ini. Enggak berhenti juga dia. Saya tanya, kenapa dia gitu kan sombong kali? Enggak Ustaz, ibu tuh stroke kayaknya. Oh, stroke gini dia. Seujon saya, ya Allah. Baik. Umat Muhammad yang pertama keras terhadap orang kafir. Kita tetap agama Allah.
kita tak bertuhankan Allah. Allah Tuhan kita. Tidak ada yang kita sembah di muka bumi Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semuanya ini milik Tuhan. Tumbuhan Tuhannya Allah, binatang Tuhannya Allah, manusia Tuhannya Allah, semua Tuhannya Allah. Kalau ada orang yang tidak bertuhankan Allah, berarti dia lebih hina dari binatang. Sebab itu Allah. Maka kalau ibu punya masalah, kembali kepada Allah. Maka sifat yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah rukuk dan sujud. Salat, umat Muhammad itu salat, menandakan umat Muhammad itu salat dan sujud. Rukuk, sujud itu salat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umat Muhammad. Kalau ibu enggak salat, bapak enggak salat, jangan mengaku umat Muhammad. Salat. Salat itu penting. Itu penting salat. Ya, apalagi ibu salatnya itu berjamaah sama suami, enak itu. Ya. Kalau suaminya menjadi imam, ibu makmum, nikmat itu. Enak. Ustaz, imam saya, suami saya belum jadi imam Ustaz. Minimal mengawalinya solat yang sir, zuhur. Kan enggak bersuara. Allahu Akbar. Tahap baca dia terserah dia lah, penting dia baca. Allahu Akbar. Jangan mengawali mau berjamaah sama suami salat maghrib, jangan, berantakan lah. Ustaz, aku jadi imam Ustaz, tapi hafal surah. Apa yang hafal Bapak? Wal asri kulluhu, baca aja itu, enggak apa-apa. Wal asri kulluhu, wal asri kulluhu. Zuhur itu, asar itu, maghrib itu, isya itu, subuh itu aja enggak apa-apa. Nanti ada anak-anak manggil, oh wa asri, bukan lagi wa fajo, wal asri yang ya, wa asri. Boleh, enggak apa-apa. Salat itu penting, Bu. Ibadah sama suami. Ustaz, suamiku ini Ustaz payah kali bangun subuh. Subuh itu kan penting Ustaz, salat subuh. Ya. Memang kata Abdul Somad, kalau laki-laki salat di rumah itu laki-laki soleha. Dia harus di masjid, baru laki-laki yang saleh. Itu kata Abu Somad, kami gitu. Tapi Ustaz, suamiku payah kali bangun subuh Ustaz. Karena payah Bu. Iya Ustaz. Dibangun enggak bangun-bangun dah Ustaz. Payah bangun subuhnya. Malu kadaku Ustaz. Oh iya. Ibu ada sini suami payah bangun subuh. Abo, ada enggak suami ibu yang payah bangun subuh? Ada. Ini ada tipsnya Bu. Ada tipsnya memudahkan suami bangun subuh. Kalau besok ibu lakukan, insya Allah Bu, mujarab itu. Jadi besok udah panggil dia, oh bang, subuh, enggak berbangun juga dia. Oh yang, semua enggak, oh kepala peyang kau bilang, enggak bangun juga, payah bangunnya. Ambil kursi. Dia membuat kepala saya dengan kursi pula, ngamuklah dia. Taruh dekat kepalanya. Ini tips ini Bu. Ini saya ceramah di mana-mana saya buat ini Bu. Insyaallah mujarab. Besok ngadu, Ustaz. Mulai kemarin Ustaz bilang yang saya tip itu Ustaz. Mulai hari itu Ustaz, suamiku enggak pernah dia tinggal salat subuh. Alhamdulillah. Mantap Bu. Udah ibu taruh di situ kursi, duduk ibu. Elus kepalanya. Gantengnya lah suamiku ni. Pret kabeh. Karena dengar dia tidur. Hidungnya pesek. Bang. Untung abang kaya, bangku mesti tinggal lah bang-bangnya itu. Udah? Oh bang, bangun bang subuh bang yuk. Oh bang subuh bang. Oh bang subuh enggak juga bangun. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kalau 83 ayat Yasin dibaca habis gak bangun-bangun dia,
Ibu pergilah ke At-Taqwa, cari bapak STM At-Taqwa. Oh, Pak, ada mati suamiku, Pak. Kenapa mati dia? Ku bacakan Yasin 83, enggak bangun dia, Pak. Mati-mati dah semua. Pasti bangun, yakin itu. Dan tak ada suami ketika dia bangun baca Quran dia marah. Ada enggak? Ada enggak suami dia bangunkan subuh dengan Quran marah? Ada? Enggak ada. Ini bukan bapak di sini akan subuh semua ini. Ini bapak sana jauh nih. Kalau bapak-bapak di sini, subuh-subuh rajin semua ini. Saya selewat kemari, Takwa ini kadang penuh gini, penuh. Sampai malaikat mungkin. Ini bapak-bapak sana, jalan-jalan, Menteng, jauh lah. Kalau sini alim-alim semua ini. Tapi saya yakin kalau ustaz-ustaz FKSMM, alim-alim semuanya. Lihat Pak Samsi, Ustaz Hendro, ya. Maka ya luar biasa mereka. Subuh minggu aktif. Ustadz minggu kenapa jarang hadiri FKSMM? Pertama Ustadz minggu subuh kedua di Darussalam. Subuh pertama di Pinang Baris. Subuh ketiga di Setiabudi. Subuh keempat kosong. Tapi Ustadz salat di rumah. Ustadz lelah juga ibu. Yang pagi, malam, tengah malam, subuh lagi kan lelah juga. Maka kata istri, oh ya, apa Umi? Saya manggil Umi. Dia manggil saya ayah, bukan Abi. Atau Umi, Abi. Saya enggak Umi, ayah. Karena anak saya celat pertamanya. Nanti kalau bilang Abi, nanti celat dia. Babi yang nyemua. Jawa. Jadi ayah lah. Ayah. Kalau dia celat nanti, Babi, babi pula. Bilang. Enggaklah. Ayah. Oh ya. Apa Mi? Kenapa enggak salat subuh di masjid? Mi, ayah subuh pertama, subuh kedua, subuh ketiga hijrah. Ini subuh keempat, ayah di rumah aja lah saya bilang. Ayah di ceramah, subuh ke masjid. Ayah di rumah. Diam aja, slow. Apa ya bohong-bohong awalnya? Ustaz juga kan manusia. Baik, lanjut. Yang pertama, umat Muhammad keras orang kafir. Yang kedua, rukuk dan sujud. Maka ibu-ibu ibadah itu penting. Bapa ibadah penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kata Imam Al-Ghazali, titipkan anak-anakmu di dunia, anak yang Qur'ani dan ibadani. Anak yang cinta baca Al-Qur'an dan cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, ayahnya hamba Allah, ibunya seorang yang amanah, maka lahirlah generasi-generasi yang saleh dan saleha. Saya ulangi. Kalau ayahnya Abdullah, hamba Allah, ibunya Aminah, seorang yang amanah, maka muncullah nanti generasi-generasi bapak ibu yang saleh dan saleha. Betul? Taat beribadah kepada Allah. Ibu bangga, bapak bangga kalau anak-anak kita bisa baca Quran, bisa salat, itu modal kalau kita mati di alam barzakh. Tiada lagi gunanya harta kawan karib sanak saudara jikalau ada amal di dunia, itulah sebagai pembela kita. Mobil yang besar tinggal, tanah yang luas tinggal, rumah yang besar tinggal, jabatan yang besar tinggal, bini yang besar tinggal. Ada bini mau ikut dalam kubur? Mana mau? Ada yang mau bini ikut mati dalam kubur? Mana mau? Tunggulah bang ya, duluan bang ya, dadah. Cuma tinggal. Semua tinggal. Yang ikut amal, ilmu, iman. Kalau ibu punya amal, bapak punya amal, ibu punya iman, bapak punya iman, ibu punya ilmu, bapak punya ilmu, selamat dalam barzakh. Yakin. Tambah lagi anak di dunia.
Ibu di alam barzah, bapa di alam barzah, ibu anaknya di dunia baca Quran. Waktu zuhur anak baca Quran, asar baca Quran, maghrib baca Quran, isya baca Quran, subuh baca Quran. Tak ada waktu malaikat Izra, malaikat nongkan nangkir untuk melibas ibu dan bapa karena ayat Quran mengalir. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Kok terang kali kuburanku ni ya Allah, kata ibu bapa. Cahaya apa ni ya Allah, kata bapak ibu. Kok ada cahaya surga, cahaya yang bersih, cahaya yang cantik indah ya Allah, apa ini ya Allah? Kata Allah, itu anak baca Quran di dunia. Nur Al-Quran itu menyirami alam barzah bapak ibu, terang menderang. Aman ibu di alam barzah. Tapi coba ibu meninggal, bapak meninggal, anak di luar, dam, gawat dah. Gawat itu. Apa yang ini ya? Ayo sebuah lagu dari kita adalah di karaoke dia gini, gawat. Di kafe dia gawat. Ya, gawat. Ibu di alam barzah, bapak di alam barzah, anak di dunia sibuk di kafe, sibuk di karaoke, sibuk di meja biliar. Ya Allah. Tak tahu lagi lah kita di alam barzah itu. Maka mari, kalau kita cinta dengan Rasulullah, rindu Rasulullah, ikuti akhlak Rasulullah, salat, baca Quran, ajari anak-anak kita ini. Jangan habis peringatan Maulid, udahlah habis peringatan Maulid. Nanti anak-anaknya pulang semuanya, luar semuanya. Atau anak-anak yang hadir ini, biar mereka paham dulu. Gilan kue, masuk lagi dia. Ya, kue. 1003. Ya. Di alam barzah, hati-hati. Maka mari titipkan anak-anak ibu di dunia, anak yang Qurani dan ibadani, cinta baca Quran dan cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku kau ceramah ini kuih lewat, hilang konsentrasiku, Pak. Ya kan? Lewat kuih ini hilang konsentrasiku. Tak apa ceramah kuat ini, mau kuih tengok ini. Itu biasanya kuih ini dikasih waktu masuk tamu. Masuk tamu kasih kue, dah kasih aqua, udah siap duduk, usah ceramah. Jadi ibu makanlah terserah. Kan ini faktu. Ya kan? Ibu masih konsentrasi kan? Nggak pengaruh kue kan? Nggak ya? Ini kira-kira lebih kuenya kan? Itu lebih bu, aman bu. Ibu pokoknya semua dapat lah, ya. Bisa terlanjutkan bu? Enggak konsentrasi ya. Ya, oke, baik ya, kita lanjutkan. Baik. Ciri yang kedua umat Muhammad, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Kalau ibu sudah salat zuhur, salat asar, maghrib, isya, subuh, mari bapak ibu lanjutkan salat tahajud di tengah malam. Salat tahajud, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kalau tahajud tengah malam menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, mohon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu menangis di tengah malam, mohon ampun kepada Allah sambil menangis, kata Allah, aku kabulkan permohonannya. Menangis ibu tengah malam. Ada 2 tempat menangis. Pak, ada 2 tempat menangis bermunajat kepada Allah. Yang pertama tahajud di tengah malam, yang kedua wukuf di padang Arafah. Bagi yang sudah berhaji paham itu. Ada 2 tempat menangis, tahajud di tengah malam dan wukuf di padang Arafah. Menangis bapak ibu di sana.
Hukuf di padang Arafah, bukan hukuf di padang bulan. Itu beda. Itu namanya hukuf, bukan aukuf. Tahu hukuf padang bulan itu, Pak? Yang BS2 hukuf yang jatuh kena Hercules itu. Lagi kusuk dia. Buap jatuh Hercules. Ketimpah lain kusuk itu. Mati yang kusuk itu. Ada 4 orang yang mati yang kusuk itu. Tanya orang, Ustaz, itu mati syahid Ustaz. Ya Allah, sakit mati itu. Karena mati dalam keadaan berzina. Maka ibu, bapak boleh minta kepada Allah, ya Allah, cabut ruhku ya Allah ketika beriman kepadamu. Boleh. Ya Allah, cabut ruhku ya Allah ketika lagi salat, lagi baca Al-Quran, lagi bersedekah. Minta sama Allah. Ibu minta, ya Allah, cabut ruhku ya Allah ketika aku wirid Yasin ya Allah. Boleh. Tapi jangan cabut ruhku ya Allah ketika aku sedang merepet. Jangan. Nanti merepet, oh mati ibu, ngeri. Lihat, kita ingin meninggal dunia itu dalam keadaan husnul khotimah. Kita ingin mati itu husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik. Itu kita inginkan. Bayangkan ya rahimakumullah, Al-Ustad Dr. Randus Haji Muhammad Ja'far membacakan Al-Quran dalam Haul Nadatul Ulama kemarin, zaman Menteri Sosial Khofifah Indrawangsa. Lihat beliau baca Quran surah Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Belum habis ayat kedua, Ustaz Ja'far pun meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Indah enggak? Meninggal dunia dalam keadaan baca Al-Quran. Indah beliau. Oleh sebab itu rahimakumullah, mari kalau kita umat Muhammad, kita rukuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Ajak anak-anak kita untuk baca Quran, cinta baca Al-Quran, cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiru akhlak Rasulullah. Karena pada hari ini moral anak-anak kita kurang. Akidah anak-anak kita kurang. Akhlakul karimahnya kurang. Dulu Ustaz masih kecil, kalau mamak kita tuh gini aja dia, tunduk waktu itu. Pulang. Melotot aja dia gini, kita dah takut. Tunduk, pulang kita. Kalau anak-anak sekarang ini, ya Allah, melotot ibu gini, dia begini, apa mak katanya? Dilawan nyawa. Anak sekarang. Kenapa? Karena di pikirannya sudah terkopi yang tak baik-baik, internet, HP. Ibu, kalau anak ibu ulang tahun, jangan dikasih HP. Ini ada orang, nanti kamu ulang tahun minta apa? Minta HP pak, mak, dibelikan. Nanti kalau tahu minta apa? Minta sepeda, dibelikan. Kalau minta apa nanti? Minta kereta, dibelikan. Coba nanti bapak robah itu semua. Kalau bapak ibu anaknya ulang tahun, tahun lalu ngasih HP, oke, udah lewat. Kalau tahun ini dia ulang tahun, kasih dia Al-Quran. Apa nih ya? Apa nih bunda? Ini Al-Quran ulang tahunmu, hadiah ulang tahunmu. Kau baca Quran ini tidak ya? Bermanfaat Al-Quran itu. Kadang dibaca Quran itu berpahala. Ibu kalau lagi gegana, tahu gegana? Tahu?
gelisah galau merana, bukan gegana tim penjinak bom Kapolri itu. Gegana gelisah galau merana. Baca Al-Qur'an. Menenangkan pikiran, baca Al-Qur'an. Ibu ada problem, bapak ada problem, baca Al-Qur'an. Baca Quran. Baca Quran. Tenang bapak, tenang ibu. Karena Quran itu bisa mengembalikan emosional kita yang tinggi menjadi indah dengan Quran. Ibu lagi masak, baca Quran. Lagi gosok, baca Quran. Boleh. Boleh. Lagi masak, baca Quran boleh. Lagi gosok, baca Quran boleh. Boleh. Lagi berkendara, bapak boleh baca Quran berkendara. Boleh. Bapak mau kerja berkendaraan, boleh baca Quran. Boleh, silakan. Setiap baca Quran itu berpahala. Maka Al-Quran mari kita baca, kita pelajari. Jangan Al-Quran hanya disimpan di lemari. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah manusia yang rajin baca Quran dan pelajari Al-Quran. Kalau kita baca Quran, indah hidup itu. Kita pelajari Al-Quran, indah hidup ini. Kita terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Quran. Jamaah rahimakumullah, itu yang kedua, rukuk dan sujud. Yang ketiga, apalagi? Saling berkasih sayang dengan sesama. Itu umat Muhammad. Kalau kita umat Muhammad, mengaku umat Muhammad, kita harus saling kasih, mengasihi saling sesama. Membantu orang yang lemah, memberikan bantuan orang yang susah, menolong yang miskin. Itu umat Muhammad. Bukan sebaliknya, menzalimi, menyakiti, menganiaya. Bukan. Kalau kawan kita susah, kita bantu. Saudara kita enggak makan, kita bantu. Saudara kita enggak punya apa-apa, kita bantu. Menolong sesama. Itu umat Muhammad. Kita punya harta, kita punya kekuasaan, kita punya kekuatan. Orang lemah sebelah rumah kita, bantu. Itu umat Muhammad. Dia enggak makan, dia enggak minum, enggak ada pakaian baru, enggak ada sepatu sekolah, enggak ada baju sekolah, enggak ada buku sekolah, belikan dia. Itu umat Muhammad. Kalau ada orang yang kaya, hartanya banyak, tapi enggak mau dia bantu orang yang miskin, yang susah, berarti dia bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengaku umat Muhammad, harus saling kasih dan sayang sesama. Bu, Pak, kalau kita enggak prihatin dengan orang miskin, tak prihatin dengan orang yatim piatu, kita berdosa. Kenapa? Kalau ibu tak memperhatikan anak yatim, cuek dengan anak yatim, tak mau membantu kesusahan anak yatim, maka Rasulullah sedih, Nabi sedih, Muhammad sedih. Kenapa? Karena Muhammad yatim. Kalau kau lukai anak yatim, kau sakiti hati anak yatim, kau buat nangis anak yatim, samalah engkau menyakiti hatiku, kata Rasulullah. Karena aku anak yatim. Lihat Rasulullah, belum lahir yatim, sudah lahir yatim piatu. Itu Rasulullah. Maka kita cinta anak yatim, santuni orang yang lemah, yang enggak punya apa-apa, kasih sedekah, sedekah. Kalau ibu bapak kasih anak yatim, kasih sepatu sekolah, kasih baju sekolah, kemudian tas sekolah, buku sekolah, dia pergi sekolah dengan sedekah ibu, sedekah bapak, dia belajar, maka setiap langkahnya di rumah ke sekolah, ibu bapak mendapat pahala jariah. Ibu kasih dia baju koko untuk solat, peci untuk solat, selop untuk ke masjid, apalagi sarung untuk solat, dipakai sama anak yatim untuk solat, mukenah pakai untuk solat. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, ini baju dikasih bapak itu ya Allah, peci kasih bapak itu ya Allah, dibawa solat, maka pahalanya mengalir sama bapak ibu.
Itulah namanya amal jariyah, mati dia. Satu. Itu namanya pahala jariyah. Pahala amal jariyah yang tak ada putusnya. Sampai mati pun ibu tetap mengalir pahalanya. Kalau ibu mau ngasih sedekah sama anak yatim, Ustaz, boleh ngasih sedekah sama Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Ngasih sama orang kaya Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Sedekah itu boleh kemana aja, tak apa-apa. Boleh, manapun. Tapi yang utama adalah orang yang memerlukan harta kita. Bayangkan, yang ibu makan bosok, yang ibu pakai lapuk, tapi yang ibu sedekahkan pada hari ini, itulah menjadi amal jariyah ibu, alam surga ibu, tabungan akhirat ibu. Ada sedekah hari ini Pak Arif? Pak Arif, ada kota impak ada? Kota impak andaknya. Karena ini ada ustaz ini, minimal ustaz Samsir 1 juta ini, Ustaz Hendro 1 juta, Ustaz Rusli kena baru ceramah pula ini, tergantunglah berapa nanti. Ya, itu sedekah. Yang kita makan busuk, yang kita pakai lapuk, yang kita sedekahkan itulah yang bernilai ibadah. Bapak Ibu, tidak pernah ada orang yang bersedekah miskin, betul? Adakah orang miskin yang bersedekah? Enggak ada. Orang yang gemar bersedekah, yang suka bersedekah, Allah kayakan hartanya dan Allah kayakan hatinya. Itu dia, bersedekah. Maka oleh karenanya lihat orang sebelah. Kalau kita umat Muhammad, ciri-ciri umat Muhammad itu berbagi dengan sesama. Kawan susah kasih. Ada anak yatim, jangan biarkan anak yatim menangis. Berdosa kita sekampung ini. Kalau ada anak yatim enggak makan, yang berdosa sekampung, berdosa kita. Maka ketika Malik bin Haris al-Astar, gubernur Mesir, ketika dilantik oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa kata Malik bin Haris al-Astar? Pada hari ini aku resmi dilantik gubernur Mesir. 5 tahun ke depan tidak ada lagi anak-anak yatim yang enggak makan. Kalau ada anak-anak yatim yang enggak makan, orang susah enggak makan, aku Malik mengundurkan diri. Wah, itu pemimpin. Pemimpin itu. Maka Malik itu is the best, nomor 1. Bukan kampanye ini ya, nomor 1. Maksudnya is the bestnya dia, Malik bin Haris al-Astar. Oleh karenanya mari kita berbagi dengan sesama. Kenapa? Kalau kita bersedekah, surga kita indah kita dapat. Sedekah jalannya surga. Sedekah nikmatnya surga. Sedekah indahnya kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah. Yang keempat, ciri Muhammad itu adalah ada bekas sujud di keningnya. Itu dia. Apa tandanya? Bercahaya keningnya. Orang yang sering sholat, orang sering beribadah kepada Allah, bercahaya keningnya. Bukan dia keningnya hitam. Ada orang hitam gini kan. Ini hitam ini apa namanya hitam? Ustaz, aku nggak hitam Ustaz. Mereka sujud. Kan beda-beda dia. Artinya hitam itu ada sujud itu adalah cahaya di surga Allah nanti. Ibu yang sering sholat, bapak yang sering sholat, bekas sujud itu bercahaya di surga nanti. Itu namanya bekas sujud itu bercahaya. Dan menandakan umat Muhammad di alam nanti ketika di padang mahsyar, lihat keningnya. Mana kening bercahaya, tangannya bercahaya kena hudu, muka bercahaya kena hudu, kaki bercahaya kena hudu, itu umat Muhammad surga. Itu cahaya. Tapi yang golap aja hitam mukanya, enggak cahayanya, ini neraka ini katanya. Hitam, pekat, jangan. Oleh karena rahimakumullah penting menjadi umat Muhammad itu kita melakukan ibadah salat ada cahaya di bekas sujudnya.
Oleh karenanya mari kita ikuti umat Muhammad, ya. Ibu cinta Muhammad, ikuti. Bapak rindu Muhammad, ikuti perilaku Muhammad. Muhammad itu sedikit-sedikit sedekah. Kita sedikit sedekah. Muhammad itu sedikit makan. Kita sedikit-sedikit makan. Muhammad itu sedikit tidur. Kita sedikit-sedikit tidur. Itu kita. Beda. Muhammad itu, Pak, tidak pernah dia memanggil istrinya itu dengan nama. Enggak pernah. Oh Aisyah, oh Khadijah, enggak pernah. Rakaya enggak pernah. Dengan lembut, dengan romantis dia. Ya Humairah, hai pipi kemerah-merahan, itu Muhammad. Dengan sebutan indah Muhammad manggil itu. Bapak pun boleh juga manggil ibu dengan kata-kata yang indah. Tapi manggilnya kalau malam hari ini hadir. Muhammad itu dengan indah manggil namanya. Ya Umairah, ya Umairah pipi kemerah-merahan, itu Muhammad. Kita boleh juga manggil istri yang itu, ya Adinda tercinta, boleh, boleh. Jangan pula bapak jujur kali, nanti jujur kali payah juga. Gendut, ngamuklah dia. Awak mau jujur, tapi dia sakit hati, nggak boleh juga. Panggil yang indah-indah namanya. Misalnya namanya indahlah. Hai ibu yang saleha, hai ibu anak-anak. Dia bilang, PA, jangan pula. Sariyam, jangan. Panggil yang indah. Ya, Rasulullah itu, Bu, mesra dengan Aisyah, mesra. Ketika Aisyah minum di gelas, lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, di mana bekas bibirmu tadi ya Aisyah? Ini ya Rasulullah, dipaskan sama Rasulullah. Mesra Aisyah dengan Rasulullah. Ibu pernah minum segelas sama bapak. Hei istriku tercinta PA, di mana bekas bibirmu itu? Di sini. Aku balik lagi kemari. Tahu sama dia. Ya Allah, tak mau ayah bekas istri ayah. Tak mau lah. Kenapa? Jijik aku rasa. Ya Allah. Kalau Rasulullah enggak. Dan Rasulullah itu, Bu, menegur istrinya ketika masak enggak enak. Mantap. Ketika Rasulullah minta buatkan sop, ya Aisyah, Umairah, buatkan sop lah aku ya Aisyah, dibuatkan sop lah oleh Aisyah. Ketika dihidangkan dengan Rasulullah, dia cicipi, tak berasa, dipanggil lah, ya Aisyah, sebentar, apa ya Rasulullah? Sepertinya sudah hampir 6 bulan lebih kita enggak makan berdua. Aku pengin kali makan berdua pada hari ini. Boleh kita makan berdua? Boleh ya Rasulullah. Ciciplah. Oh, hambar rasanya. Rasulullah enggak ada garamnya. Iya ya Aisyah ya. Itu menegurnya dengan lemah lembut. Kita enggak kan? Coba aku rasain. Pahit, asin, asam. Oh goblok. Oh Allah. Marah-marah. Itu enggak boleh. Rasulullah enggak begitu. Maka dengan baik kita ngomong. Ibu, mengakhiri peringatan Maulid ini, ada Ustadz kasih ibu-ibu mau surga enggak? Mau? Ibu-ibu mau enggak masuk surga? Mau? Kok diam semua ini? Ibu mau masuk neraka enggak? Enggak. Masuk surga enggak? Mau. Lakukan 4 hal. Ummu Ati'ah namanya ada di pintu sorga, dan dia calon sorga. Siapa Ummu Ati'ah ini? Dia orang biasa saja, sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, biasa saja dia, tapi masuk sorga. Apa yang dilakukan Ummu Ati'ah kepada suaminya? Ada 4 hal. Ingat, kalau besok ibu lakukan 4 hal ini, insya Allah nama ibu nanti ada di pintu surga. Amin. Yang pertama,
ketika suaminya pulang dari bekerja, dari merantau atau berjihad atau berdagang, sebelum masuk rumah, Ummu Ati'ah selalu mencuci kaki suaminya. Jadi besok kalau suami ibu pulang kerja, berdagang, dari petani, dari jualan, itu masuk, Assalamualaikum, tunggu bang, ambil ember, ambil kain, sini bang, tangkapnya, cuci kakinya, cuci, bersih kakinya, udah bersih kakinya, baru masuk dia. Ini Ummu Ati'ah bersih. Ustaz, suamiku kerjanya di lumpur, cuci juga lah pakai air, cuci. Karena waktu ibu belum menikah, surga ibu ada di telapak kaki ibu. Setelah menikah, surga di bawah telapak kaki bapak. Ustaz, itu berkapalan dia, itu surga itu. Itu yang pertama, cuci kakinya. Yang kedua, kata Ummu Ati'ah, ketika suamiku mau makan, aku dampingi dia. Ku dampingi, setelah dia makan, tak habis makanannya, aku habisi. Pernah ibu begitu? Bapak makan tuh, makan bapak yang bersih pula, makannya bagus. Jangan makan kayak makan bebek longkong. Jijik lah pula istri pula, makaninlah rapi. Pinggir, makan pinggir. Dah, sebelah gitu istri kan bagus. Ini makannya enggak. Udah sambal, situ kangkung, genjer, obok-obok. Ya, mana istri pun jijik lah, kayak bebek pula awak pak, bilangnya. Jangan. Didampingi. Gak habis makan suaminya, dihabisi Ummu Ati'ah. Bapak ibu jangan ngasih makan suami kayak kucing. Ya boleh. Ibu jangan ngasih suami makan kayak kucing. Tahu masih kucing? Ibu taruh nasi, taruh lauk, taruh minum, tinggal. Mas kasih makan kucing kan? Kucingnya memang kasih makan, ibu tinggal. Itu kucing, jangan. Itu suami ibu, dampingi dia. Dampingi dia. Yang ketiga, ketika di malam hari tidur ya Rasulullah, aku selalu minta maaf kepada suamiku. Itu dia. Bang, minta maaf bang ya. Tadi adik pagi tadi, waktu abang kerja tadi, adik keluar sama kawan-kawan bang. Kemana adik? Adik ke Carrefour. Ngapain? Tawaf aja adik, keliling-keliling aja. Sa'i, putar, tawaf. Udah pulang. Nggak bilang sama abang, maaf bang ya. Minta maaf sama suami. Yang terakhir, ketika mau kerja suami, antarkan dia ke depan pintu. Suami mau kerja, antar ke depan pintu. Sampai depan pintu ibu, salamlah dia, cium keningnya. Gitu. Cium. Hati-hati bang ya, dia pun semangat itu dia kerja, dia sepeda motor, aduh, tinggal cium kening istri yang ini kening dia ini tidak diusap saya pulang nanti itu, dari pagi, siang, sore, malam dia pulang, nggak diusap itu dia huduk gini, gini, ini nggak dia huduknya, gini aja dia huduknya, takut basah, takut hilang, dikenang betul, itu semangat suaminya. Jangan suami mau kerja, ibu sibuk di belakang. Oh dek, abang kerja dek ya. Dek, abang kerja. Pergilah abang, hati-hati yo. Adik ngapain? Nyuci, gosok, banyak kerjaan adik ini. Pergilah abang, hati-hati lah bang. Ya Allah, jangan begitu. Karena ridho, doa istri itu bermanfaat untuk suami. Ketika diantar ke depan pintu, doa istri itu buat semangat suami bekerja. Kalau ibu antarkan dia ke depan pintu, ibu salam dia, ibu cium keningnya, yakinlah ibu, maka matanya nggak akan kanan, nggak akan kiri, lurus saja dia. Itu kantor bu. Tapi kalau ibu pergi, dia pergi nggak ibu openi dia, ibu sibuk di dapur, pergi abang dia, hati-hati bang ya, iya, Waalaikumsalam. Dia pergi, tap keluar rumah, tap, mana lah si cincin itu ya, mana tadi ya, gitu dia, hati-hati. Itu Ummu Ati'ah. 4 hal inilah membuat namanya ada di pintu surga. Apa itu?
Pertama, mencuci kaki suaminya, menemani makan suaminya, lalu ketika dia malam tidur minta maaf, ketika dia berangkat kerja, dia diantarkan kepada pintu rumah. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa ketika suami Ummu Ati'ah sakit, berbaring di atas ranjang, sakit dia, Ummu Ati'ah baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ummu Ati'ah dipanggil suaminya, sadaqallahul azim. Ada apa, Bang? Ambilkan minumlah. Dan ambilkan minum. Taruh. Buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ummu Ati'ah, sadaqallahul azim. Apa, Bang? Ambilkan obatlah. Ambil obat. Taruhkan. Buka lagi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Ummu Ati'ah, sadaqallahul azim. Apa, Bang? Begitu Ummu Ati'ah. Tak pernah dia. Kalau sekarang kan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ode. Wal Qur'anil Hakim. Innaka ode. Ode. Enggak open dia. Bubuk jatuh. Dah jatuh. Open. Ummu Ati'ah enggak begitu dia. Didatangi suaminya. Bahkan ketika habis, Ummu Ati'ah, tutuplah Quran itu. Aku lelah, aku sakit, aku ingin dimanja, aku ingin dipeluk ya Ummu Ati'ah. Sadaqallahul azim. Dia pun bersihkan diri, taruhlah mukenahnya, taruh Qurannya, dia siap-siap naik atas ranjang dengan suaminya. Tutuplah tirai. Hilang nanti ibu ngintiplah pula. Tirai tutup. Itu Ummu Ati'ah. Oleh kerja rahimakumullah, mari patuh dengan suami. Sejelek-jelek apapun suami ibu, dia tetap suami ibu. Iyalah pula apa suami orang pula. Dapat juga begitu. Ibu, Pak, di rumah bukan sebagai babu, bukan sebagai pembantu, dia sebagai teman. Dia boleh bekerja hanya sekedar membantu saja. Jangan berikan dia apanya kepastian begini jangan, enggak boleh. Ya, disayang. Kalau istri dia lelah, paginya capek, malamnya capek, kusuklah Bang, kusukkan dia. Kusuk. Kalau kusuk sama nenek kan limpul di sini kusuk kan. Berapa kusuk dia? Kusuk sama nenek berapa limpul? Bagus suami ngusuk gratis. Ya, kusuk. Istri ustad sampai ngusuk. Ustad habis awak ngusuk istri, dia ngusuk awak. Ganti-gantian. Enak kusuk-kusukan. Udah, habis itu istirahatlah pula. Begitu. Nenek itu tawa dia. Nenek itu positif thinking aja boleh, insyaallah. Kusuk, ya. Dimanjakan istri ini, Pak. Kalau dia berulang tahun, jangan kasih masak. Saya Umi di rumah itu udah ulang tahun dia. Umi, jangan masak, jangan nyuci, jangan setrika. Sampai nyuci, Ustad nyuci, Ustad jemur, Ustad yang gosok separuh, nggak semuanya lah. Udah, gitu siang, ayo anak-anak semua berangkat, kita makan. Di mana makan? Paling rendah. Kita makan di sederhana. Gaya kan Ustaz ini. Kepala kaki 5 situ depan aja. Yang serba 10.000. Makan. Yang penting kalau istri ulang tahun, jangan buat capek dan lelah dia. Sayang dia, dimanja dia. Ini istri, teman, sahabat, bukan musuh, bukan buruk, bukan bantu. Ini istri. Juga suami juga sama. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jadikan anak-anak kita berakhlakul karimah. Jadikan anak-anak kita ini cinta baca Al-Qur'an, cinta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau ada orang yang masuk ke dalam kita,
dia merusak akidah kita, merusak iman kita dengan emeng-emeng apapun bentuknya, tetap kita la ilaha illallah, Allah itu Tuhan kita. Ibu jaga kekuatan istiqamah, ibu buat perwiritan sudah kuat, jaga akidah. Ada orang yang mengganggu agama ibu, usir dengan kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini jadikan momentum yang tepat merubah akhlak kita menjadi akhlakul karimah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari juga kita senantiasa banyak-banyak beramal saleh, karena itu bekal hidup kita di alam barzakh nantinya. Demikian, mudah-mudahan kata orang Melayu, ikan sepat ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Juga ikan kakap ikan gabus banyak cakap pun enggak bagus. Cuman kata ustaz, ikan mujahir ikan sembilang, udah cahir aku pulang nanti pulang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.